Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari metode Topsis, di mana metode Topsis ini merupakan metode yang eh, cukup mudah, namun juga ada kesulitan juga dalam perhitungannya. Topsis ini memiliki 6 langkah perhitungan dengan beberapa rumus ya, ada sekitar 8 rumus yang perlu dihitung nilainya. Topsis merupakan salah satu metode yang cukup ideal ya, sesuai dengan namanya, teknik for order preference by similarity to ideal solution. Artinya merupakan suatu teknik untuk mendapatkan suatu nilai preferensi atau nilai akhir di dalam mendapatkan berdasarkan kesamaan, ya, similarity ya, berdasarkan kesamaan ya menuju ke solusi yang ideal gitu. Jadi di sini Topsis ini dia nilai yang terbaik itu merupakan nilai yang dekat dengan kemungkinan terbaik dan jauh dari kemungkinan terburuk. Gitu. Artinya dia kalau nilai yang terbaik itu memiliki jarak yang terpendek dengan alternatif terbaik, kemudian yang nilai terbaik itu juga merupakan nilai yang terjauh dari alternatif yang terburuk, itu artinya ideal solution. Jadi di dalam Topsis ini dia akan membandingkan juga dari yang tertinggi dengan yang terendah untuk mendapatkan jaraknya. Baik, yang pertama sekali langkahnya itu membentuk matriks keputusan ya, di sini. Jadi di matriks keputusan ini X, I, J, ya. X ini matriks keputusan X, kemudian I ini merupakan jumlah baris, kemudian J itu merupakan jumlah kolom. Nah, di sini ada N ini merupakan jumlah dari kolomnya gitu. Jadi J ini kolomnya, ya, nanti kolom ke-1, kedua, ketiga, dan ke N. N ini jumlah dari kolomnya. Sedangkan M di sini merupakan jumlah dari barisnya. Gitu. Jadi I pertama, I kedua, I ketiga, sampai I ke M. Nah, jadi X, M, N ini artinya merupakan suatu matriks di mana nilainya sebanyak jumlah baris dan sebanyak jumlah kolom, M dan N. Itu tadi ya. Oke, yang pertama kali kita harus persiapkan dulu matriks keputusannya ini. Ya, 4, 3, 5, 4, 3, 4, dan sampai di kriteria kelima ya, C1, C2, C3, C4, C5 gitu. Di mana di sini nilai bobot yang ditetapkan pada case ini 5, 3, 4, 4, 2 ya. Kita ambil yang cukup simpel aja, kita tidak melakukan perbaikan bobot. Dan ini bobotnya belum dihitung sama dengan 1 ya, karena kita tidak melakukan perbaikan bobot ya, kita ambil aja bobotnya seperti ini. Ya, pada implementasinya nantinya bobot ini sebenarnya yang paling baik adalah nilainya 1 gitu. Jadi sebenarnya harus dilakukan perbaikan bobot. Oke. Kita lanjutkan lagi. Tahapan pertama kita harus mempersiapkan materi keputusan seperti ini. Ya. Kemudian tahapan kedua kita melakukan normalisasi terhadap materi keputusan. Normalisasi terhadap materi keputusan, di mana di sini rumusnya RIJ gitu. Jadi R ini merupakan matrik keputusan. Agak sedikit berbeda dengan di metode Mora. Ya, kalau di Mora itu ada X bintang IJ gitu. Kalau di Waspas juga X bintang IJ. Kalau di Topsis RIJ gitu. Nah, rumusnya untuk melakukan normalisasi matrik keputusan ini cuma satu di sini. Ya. XIJ dibagi dengan akar pangkat. Ya. Di mana di sini penjumlahan XIJ ya, dibagi 2 gitu. Jadi di sini dalam artian I dimulai dari 1 sejumlah M gitu. Jadi kalau dia di sini I berarti di atasnya M. Artinya apa? I yang pertama, I kedua sampai I yang ke M. M itu artinya jumlah dari I. Maka itu dia M di sini, jumlah dari baris. Jadi XIJ itu dibagi dengan perpangkatan ya, akar pangkat penjumlahan dari XIJ pangkat 2. Ya.
Oke, seperti ini kita harus ambil dulu faktor nilai pembaginya. Ya, di sini kan ada rumusnya. Kalau di sini pakai SQRT, SQRT itu akar pangkat. Ya. Baru kemudian ini dipangkatkan 2, ini dipangkatkan 2, ini dipangkatkan 2. Setelah perpangkatannya ditambah, barulah kemudian di akar pangkat dapatlah 7,0711. Ya, ini dia per baris, ya, per baris di kolom pertama gitu. Jadi ini hasil faktor pembaginya dari yang ini tadi. Nah, jadi langkah pertama itu kita harus cari dulu nilai yang di bawahnya, akar pangkatnya ini berapa, ini dia. Setelah itu baru dibagikan XIJ. Jadi di sini kan XIJ dibagi dengan nilai akar pangkat. Gitu. Nah, akar pangkatnya 7,0711. Dapatlah dia 0,5657 gitu. Begitu juga ini XIJ yang kedua, ya 3 dibagi dengan 7,0711. Kemudian XIJ yang ketiga 5 dibagi dengan 7,0711. Nah, jadi di sini untuk mencari nilai RIJ-nya di kolom pertama. Ya, di kolom kedua juga begitu, tapi di sini dia 4 pangkat 2, ya, kemudian 3 pangkat 2, kemudian 4 pangkat 2. Jadi kita harus melakukan terlebih dahulu, ya, SQRT, ya. Kemudian di situ 4 pangkat 2, nah begini dia. Ya. Baru ditambah ini artinya dia sigma, kemudian 3 pangkat 2, ya, kemudian ditambah 4 pangkat 2, nah, baru di SQRT kan. Ya, jadi ini artinya di sigma kan, ya, I dari 1 menuju ke M, sigma dari baris pertama, kedua, ketiga. Kemudian di SQRT kan, artinya akar pangkat, barulah dapat hasilnya. Ya. Baru dapat hasilnya. Nah, jadi kan 6,4031 kan sama dia. Nah, begitu cara penulisannya, ya, kalau di perhitungan manualnya. Ya, tapi kalau di manualnya kita tidak pakai SQRT, tapi simbol ini akar pangkat. Ya, nah, ini 4 pangkat 2. Pangkat itu untuk menyatakan XIJ pangkat 2. Oke, ini saya hapus. Ya, itu dia faktor pembaginya. Kemudian XIJ dibagi dengan faktor pembaginya. 4 dibagi dengan 6,4031. Kemudian 3 dibagi dengan 6,4031. Kemudian 4 dibagi dengan 6,4031. Nah, begitu selanjutnya yang dilakukan sampai di kolom kelima. Ya, sampai kolom kelima. Ya, sampai kolom kelima. Jadi rumus untuk menormalisasikan matrik keputusan ini, rumusnya cuma satu di sini. Berbeda dengan yang di metode simple additive weighting, ada 2 rumus. Mau benefit, mau cost. Nah, perbedaannya di mana yang benefit dan cost-nya? Nanti kita jelaskan juga perbedaannya. Oke, yang jelas rumus untuk melakukan normalisasi cuma satu ini. RIJ sama dengan XIJ dibagi dengan akar pangkat sigma I dari 1 sejumlah M, XIJ pangkat 2. Begitu cara penyebutannya. Baik, selanjutnya langkah ketiga untuk menghitung matrik Y. Ya, ternormalisasi terbobot. Nah, kalau di sini disebutkan VIJ gitu, ya, VIJ gitu. Jadi W ke J dikali dengan RIJ gitu. RIJ-nya yang ini. Ya, VIJ dikali dengan W ke J sama dengan W ke J. W ke J ini artinya bobot, yang ini bobotnya. Sedangkan RIJ ini artinya matrik ternormalisasi sebelumnya. Jadi ternormalisasi terbobot artinya matrik ternormalisasi dikalikan dengan bobot, gitu maksudnya. Ya, dikalikan dengan bobot. Jadi ini
0,5657 dikali dengan bobot. Dapatlah hasilnya ini. Itu juga ini. 0,424343 dikali dengan bobot. Dapatlah dia hasilnya ini. Kemudian yang ke alternatif ketiganya 0,771 dikalikan dengan bobot. Dapatlah dia hasilnya ini. Ya. Ini. Kalikan dengan bobot. Oke, itulah dia. Nah, begitu juga ini. Hasilnya sama. Matrik ini RIJ dikali dengan bobot X yang 2,2 RIJ 2,2 dikalikan dengan bobot, dapatlah dia ini. Begitu juga sampai di kolom kelima ya. Jadi rumusnya sih sebenarnya cukup sederhana ya. Bobot dikali dengan matrik ternormalisasi sehingga mendapatkan hasilnya matrik ternormalisasi atau VIJ. Nah, ini tadi. Jadi di sini ada beberapa penulisan. Kadang ada yang menyebutkannya matrik ternormalisasi terbobot itu YIJ, kadang ada yang VIJ gitu. Nah, kita sesuaikan aja nantinya. Oke, kemudian menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Jadi di sini kita udah mulai melihat dengan yang kemungkinan terbaik, itulah maksudnya solusi ideal positif, ini kemungkinan terbaik, dan solusi ideal negatif ini maksudnya kemungkinan terburuk. Nah, penulisannya itu seperti ini. Ini kemungkinan terbaik ya, solusi ideal positif, sedangkan yang ini solusi ideal negatif. Apa bedanya? Kalau bedanya, kalaulah di sini ini benefit. Kalau benefit berarti kita pakai max-nya dulu, karena benefit itu kan yang paling tinggi adalah yang paling baik. Nah, jadi pakai max. Nah, di sini pakai max ini. Ya, A1 bintang, ya, A1 bintang atau A bintang 1, maksimum dari kolom yang ini. Jadi ini semuanya kan dicari. Penulisannya begitu. Ya, maksimum dari isi di kriteria pertama, berapa maksimumnya? 3,536. Ya. Ini kita karena ini benefit semuanya. Ya, karena ini benefit. Ya. Kemudian yang kalau kriteria kedua A bintang kedua gitu. Jadi solusi ideal positif itu disimbolkan dengan A bintang. Ya, A bintang pertama berarti itu kriteria pertama. A bintang kedua berarti kriteria kedua, A bintang ketiga berarti kriteria ketiga, A bintang keempat berarti kriteria keempat, A bintang kelima berarti kriteria kelima. Jadi kalaulah dia tipenya benefit, ya berarti dia mencarinya paling tinggi, maksimumnya berapa. Nah, jadi di sini paling tingginya ini. Nah, ini maksimum. Kemudian ini yang paling tinggi. Ya, boleh yang di atas. Yang penting 1,874 paling tinggi. Kemudian 2,981 paling tinggi. Kemudian 2,910 paling tinggi, kemudian 1,2 paling tinggi. Nah, ini kalau tanda kuning berarti dia maksimum. Nah, karena dia jenisnya benefit kita buat. Berarti di sini dari A bintang 1 sampai A bintang 5 maksimum gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini dia jenisnya cost, misalnya A kelima jenisnya cost, berarti A bintang kelima ini minimum dia. Kebalik dia ya, kita pakai yang minimum. Nih. Ya, minimum. Yang paling rendah, berarti yang paling rendah itu nantinya 0,853. Nah, di sini. 0,853 berarti di sini juga nanti 0,853. Jika dia cost. Ya. Jika dia cost. Nah, kemudian yang ini solusi ideal negatif berarti yang ini min. Nah, apa bedanya? Ya, ini maaf, ini ada kesalahan. Ini harusnya minimum ya. Kalau di sini sudah maksimum, di sini minimum. Ya, ini minimum ini. Ini belum saya rubah seperti ini kan? Oh, ini sama aja ini tadi. Harusnya nilai minimumnya ini. Ya. Ini mohon maaf. A minus 1 minimum 2,828, 2,121, 3,536. Nah, minimumnya adalah 2,1
2,1 gitu. Jadi di sini kan di bawahnya udah benar ini 2,121 gitu. Ya. Kemudian di kriteria kedua ini ya. Jadi yang merah ini saya buat dia minimum ya. Yang ini minimum, yang ini minimum. Kemudian yang ini minimum. Kemudian yang ini minimum ya. Jadi ini minimum semuanya gitu karena dia di sini benefit maksimum berarti di sini harus minimum. Ya, di sini min yang digunakan. Ya. Jadi salah satunya gitu. Nilai di dalamnya benar, cuma nilai akhirnya di sini salah gitu. Seperti kriteria ketiga A-3. Di kriteria ketiga ini 2,981, 2,385, 1,193, nah yang paling rendah itu 1,193. Ini dia, 1,193 ini dia. Ya, yang paling rendah. Nah, ini yang paling rendah. Ya, gitu dia tadi. Ini nanti mohon maaf ini kekeliruan di sini penulisannya harusnya di sini minimum, kemudian di sini nilai minimum dari ini tadi. Cuma di nilai akhirnya udah benar. Nah, begini cara yang membedakan dari metode Topsis ini mana kriteria benefit, mana kriteria cost. Nah, jadi di sini dia karena dia benefit yang paling tinggi semuanya gitu. Ya. Nah, di sini kebalikannya yang paling rendah. Nah, ini tadi ya, V bintang dengan V minus. Kemudian langkah kelima, menghitung jarak dengan solusi ideal positif dan negatif. Jadi di langkah keempat ini kita cari dahulu jaraknya. Ya. Inilah dia tadi jaraknya. Jadi solusi ideal positif itu merupakan yang terbaik di kriteria tersebut. Nah, ini yang terbaik gitu. Berarti nantinya suatu alternatif terbaik itu dekat dengan yang terbaik, tapi jauh dari yang terburuk gitu maksudnya. Nah, jadi kita mencari jarak. Yang tahapan kelima ini mencari jarak gitu. Nah, jadi mencari jarak di sini ya kita harus menghitungnya gitu. Ya, Anda lihat di sini penulisan rumusnya agak panjang di sini. Ya, akar pangkat ya, sigma J sama dengan 1 sejumlah N. Berarti kan dari kiri ke kanan. Gitu maksudnya. Nah, pahami ya? Karena dia N. N ini kan kolom, jumlah kolom. Jadi berarti dari kiri ke kanan. Nah, ini kita di matrik V ya. Nah, karena di sini rumusnya kan V ini, VIJ. Kemudian di sini V bintang J gitu. V bintang ini J-nya yang mana? Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 gitu maksudnya. Pahami itu ya. Jadi kalau VIJ misalnya kita mau mencari SI yang ke-1 ini 0,707 itu diperoleh dari mana? Ya. 0,707 itu kalau kita lihat rumusnya itu panjang banget ya. Kalau seperti ini ya, panjang banget ya. SKRT itu akar pangkatnya semuanya. Nah, kita lihat aja. Pahami aja misalnya VIJ dikurang VJ, V bintang J. Itu dari mana maksudnya? VIJ itu yang ini dikurangi yang ini gitu maksudnya. Ya. Kemudian lanjut lagi di kolom kedua. Ya. VIJ ini 1,874 dikurangi dengan 1,874 dipangkatkan 2 nantinya. Kemudian lanjut lagi kolom ketiga 2,981 dikurangi 2,981 pangkat kedua. Nah, kemudian 2,910 dikurangi 2,910 dipangkatkan kedua. Pangkatkan 2. Kemudian ditambah dengan 1,279 dikurangi 1,279 dipangkat 2 gitu. Jadi untuk mencari yang pertama, baris pertama A1 ini atau S1 bintang ya, S bintang ke-1 ya. Jadi di baris pertama itu setiap kolomnya yang XIJ dikurangi dengan yang terbaik. XIJ dikurangi terbaik. XIJ jangan lupa ya dipangkatkan 2. Pangkatkan 2 ini, kemudian dikurangi yang terbaik, dipangkatkan kedua, begitu juga sampai yang kolom kelima. Pangkatkan kedua. Hasilnya ditambahkan, sigma ini kan menambahkan
kemudian dilakukan setelah ditambahkan baru di akar pangkat. Nah, hal yang membuat agak rumit di topsis ini sebenarnya sih tidak rumit, tapi banyak sekali perhitungannya. Salah satu contoh banyak perhitungannya itu akar pangkat. Ya, ini tadi gitu. Berbeda dengan di metode simple additive weighting dan metode yang lainnya, WASPAS misalnya, ya, MORA gitu. Jadi di sini dia melakukan dulu pengurangan, baru dipangkatkan, baru dijumlahkan, baru akar pangkat, kan banyak banget itu. Ya. Nah, ini di I yang pertama. Ya, ini yang kedua, berarti 2,121 dikurangi ini 3,536 dipangkatkan 2. Ditambah dengan 1,406 dikurangi dengan 1,874 dipangkat 2. Ditambah dengan 2,385 dikurangi dengan 2,981 dipangkatkan 2. Ditambah dengan 1,940 dikurangi 2,910. Jadi kalau logikanya kan 1,9 dikurangi 2,9 hasilnya pasti minus kan. Nah, jadi kalau udah minus dikali dengan minus ya hasilnya menjadi plus gitu. Ya, karena kan dipangkatkan 2 sebenarnya kan minus-minus itu dikali. Dapatlah dia hasilnya menjadi positif lagi balik. Ya, jadi minusnya itu sebenarnya nggak ada masalah. Kemudian ditambahkan dengan 1,279 dikurangi dengan 1,279 dipangkatkan 2. Nah, ini tadi ya. Kemudian hasilnya itu dijumlahkan baru diakar pangkatkan dapatlah dia ini. Ya, jadi kalau melihat dari rumus di Excel-nya inilah dia. Ya, agak panjang sedikit. Ya. Kemudian ini yang di S3 S bintang ketiga ini. Nah, ini merupakan jarak dengan solusi ideal positif. Ini jaraknya gitu. Ya, jarak dengan solusi ideal positif. Maksudnya apa? Bahwa A1 ini, ya, A1 ini kalau ditotalkan itu, ya, kalau ditotalkan, ya, kemudian dikurangkan dengan yang jarak kemungkinan terbaik, itu jaraknya ini gitu. 0,7 kan semakin dekat gitu kan. Terlihat dia lebih dekat jaraknya. Kalau kita lihat A3 itu, kita lihat jaraknya apa? Lebih jauh jaraknya. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang solusi ideal negatif, jaraknya ya dikurangi ini tadi. A1 yang 2,828 dikurangi dengan yang solusi ideal negatif. Ya. Baru kemudian dipangkatkan 2. Nih. Ya. VIJ dikurangi dengan V minus J. Ya, V minus J. Ya, bukan V pangkat minus ya, bukan ya. V minus J baru hasil pengurangannya itu dipangkatkan 2. Ya. Nah, sama halnya dengan yang di S bintang I, di sini dipangkatkan 2, tapi VIJ dikurangi dengan yang solusi positif gitu. Kalau di yang S minus I, VIJ dikurangi dengan V minus J. V minus J ini kan solusi ideal negatif gitu. Ya, kebalikannya. Ya, sehingga mendapatkanlah dia jarak dengan kemungkinan terburuk gitu maksudnya. Ya, jadi tadi kan dikatakan solusi ideal itu merupakan solusi yang mengarahkan alternatif itu dekat dengan kemungkinan terbaik dan jauh dari kemungkinan terburuk. Ini maksudnya. Ya, ini maksudnya gitu. Jadi dekat dengan yang terbaik, jauh dengan yang terburuk gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini jauh sekali jaraknya gitu. Nah, tapi dekat dengan kemungkinan terburuk jadinya gitu, 1,4 gitu. Ya, nah ini tadi. Kemudian tahapan akhir menghitung kedekatan relatif ya, C bintang I gitu. Jadi rumusnya di sini S minus I dibagi dengan S bintang I ditambah dengan S minus I. Gitu. Jadi kemungkinan jarak yang terbaik ditambah dengan jarak terburuk, kemudian di yang S minus I itu dibagi dengan yang tadi. Nah, jadi di sini, ya, di sini ini kemungkinan terburuk S minus I, ya, yang baris pertama dibagi dengan totalnya ini tadi gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau diapakan kita harus ini dulu ditambah dengan yang ini, ya kan? Kemungkinan jarak ideal positif dengan negatif kan ditambahkan dulu, baru kemudian ini
dibagi dengan ini. Nah, hasilnya 0,76051. Jadi kalau di sini langsung dibulatkan 0,761 gitu. Ya, langsung dibulatkan dia. Nah, kalau dia 3 angka di belakang koma. Nah, kalau ujian nanti dia semuanya dia 4 angka di belakang koma. Nah, seperti ini dia. Kalau di ujian. Nah, ini. Jadi jangan diambil pusing gitu ya. Kalau di ujian pasti sama nanti hasilnya. Ya, mau pakai kalkulator karena kalau udah 0,4 digit di belakang biasanya tepat gitu. Ya. Nah, C bintang I ini merupakan kedekatan relatif ya. Jadi di sini diperoleh dengan artinya kedekatan relatif itu dekat dengan kemungkinan terbaik, ya, solusi ideal positif, kemudian jauh dari kemungkinan terburuk, ya, solusi ideal negatif. Ini dia yang alternatif pertama ini yang paling baik, kemudian alternatif kedua ini sebenarnya urutannya di nomor 3, alternatif ketiga ini urutannya di nomor 2 gitu. Jadi yang paling baik itu adalah A1 gitu. Ya. Nah, itu tadi ya. Jadi begitu dari tahapan menggunakan metode Topsis ya, teknik for order reference by similarity to ideal solution gitu. Jadi similarity itu kesamaan. Kesamaan di sini dia ingin mencari kesamaan dengan solusi yang ideal. Solusi yang ideal itu ada yang ideal positif, ada yang ideal negatif ya. Ideal positif dalam artian kemungkinan terbaik, ideal negatif kemungkinan terburuk. Nah, kemudian similarity-nya itu mencari jaraknya gitu. Cari jaraknya itu tadi dengan yang terbaik dan yang terburuk sehingga mendapatkan kedekatan relatif. Nah, inilah dia. Nah, begini tahapan dari metode Topsis. Jadi metode Topsis itu ada 5 tahapan membuat matrik keputusan ya. Tetap ini yang pertama, kemudian menormalisasikan matrik keputusan, kemudian menghitung matrik ternormalisasi terbobot, ini rumusnya, kemudian menentukan solusi ideal positif dan negatif seperti ini ya rumusnya. Nah, ini sebenarnya rumus yang ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ini rumus ke-6, ini rumus ke-7, ini rumus ke-8. Jadi rumusnya sebenarnya ada 8 rumus, tapi dikemas ke dalam 6 tahapan perhitungan. Nah, demikian saja yang saya jelaskan dari metode Topsis. Sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.